Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ari bersama di sini. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja nih teman-teman ya. Di hari ini ketika kalian lagi-lagi ya menonton video terkait episode 3 dari Ultraman Omega, yang dimana di video ini akan nonton dan juga komentar terkait episode terbaru dari Ultraman Omega ini ya. Dan seperti biasa ya, harapkan kalian semua menonton video ini dari awal sampai akhir, karena nantinya akan tentunya berkomentar terkait episode 3 dari Ultraman Omega ini. Dan bagi teman-teman semua yang mungkin belum nonton episode 1 dan 2 ya, nonton aja juga komentarnya, silakan tonton aja dengan cara klik link di deskripsi di bawah ini atau di pojok kanan ini ya. Jadi biar teman-teman juga tahu lah ya pendapat terkait 2 episode Ultraman Omega yang sudah tayang di YouTube-nya Suburaya atau Ultraman ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja nonton episode 3 dari Ultraman Omega. Let's go. Oke, si Surato jadi ini, jadi pegawai, pegawai gitu. Hari ini makan siang apa? Kubelikan mie goreng, gila nggak tuh? Setidaknya bilang terima kasih untuk dari pengembaraan air mata Jiroko untuk Kaido. Wah sih. Wah, apa tuh bunyi bel? Siapa tuh yang si Surato penggemar mie sekarang ya? Kayak Dokter Tirta suka makan mie ya. Oh, Ayu nih. Ayu nih kan. Bukannya sudah aku bilang kita sebaya. Iya. Kita kalau laporan cuaca punya Pak Iraha. Kirain Pak Iraha. Pak Ihara. Waspada akan gelombang dingin di luar musim dingin ya. Gelombang dingin yang tidak lalu bergerak turun ke Jepang. Pergerakannya sangat cepat dan akan tiba di sini hari ini. Wih, gila. Ayunnya baik banget ya ngasih makanan sama Surato. Apa itu? Kue kah? Wih, enak banget ya. Gila Surato. Gila, ini dia banyak makan mulu nih. Nonton Omega tuh dia ngelihat makan dia ya. Ada urusan apa? Aku punya beberapa pertanyaan untuk Surato. Apa tuh? Awas aja Surato belak-belakannya tentang semua makhluk raksasa. Ayo loh, kalau gak bisa belak-belakan, gak bisa nutup mulut kok belak-belakan. Jangan kebanyakan bicara tuh kan. Kebanyakan bicara. Diamlah, itu maksudku. Makhluk raksasa di bawah tanah, raksasa yang muncul bersamanya, iya. Dan yang muncul di dekat bendungan, semuanya kau sebut kaiju. Tidak Graim dan Guru. Oke. Graim yang punya tanduk seperti bor. Oke. Raksasa itu bukan kaiju. Bukan. Awas aja belak-belakan. Raksasa mulai. Itu namanya. Ya. Itu itu si blow on langsung. Oh, itu aku. Dasar. Nanti sebagaimana aku bisa tahu tentang keberadaan kaiju. Si polos ini, sebutnya si polos ya Surato. Karena lagi-lagi ya dia alien ya. Aliennya amnesia. Katanya kau belajar sendiri, tapi bagaimana tepatnya? Hayo lo, ditanyain lo. Aku semacam punya naluri. Apa maksudnya? Ini pertanyaan serius. Tiba-tiba naluri ya. Tadinya aku tak mau beritahu, tapi sebagian ingatan Surato dikasih tahu ternyata ya. Maksudmu semacam amnesia. Kurang lebih seperti itu. Aku tak terlalu yakin. Karena yang ingin Surato ini, maka dari itu aku membantu ya. Berarti dia tak bisa memberiku info yang berguna. Langsung si Ayune. Berat. Apa ini? Aku berharap kepada manusia gak jelas nih. Surato menderita, tapi aku malah memikirkan diri sendiri. Seperti itu trik sulap. Ini si Ayune kalau nggak notice itu katamu aku tak boleh bebas ke termasuk menuju
Isi Sorato polos banget buset. Kenapa kau tertarik sekali? Si Ayunnya kayak gak itu gitu, kayak langsung gak langsung gitu kayak kasih langsung kayak ke depan mau lihat gitu kayak. Ini si Ayunnya malah diem aja. Kalau gimana? Kita sama sekali tak tahu apa-apa. Bahkan tak tahu apa akan ada muncul. Apa? Akan ada? Mereka mulai bangkit. Wah. Apa tuh mereka mulai bangkit? Para kaiju. Kok bisa tahu kamu mereka mulai bangkit? Kayak si Tono aja ini si Sorato. Sorato tuh campuran Tono sama Soma. Sorato, Tono, S-nya Soma. Oi, apa? Aku harus pergi. Hah? Kemana? Dia mau kemana? Ya langsung pada ngikutin. Itu ya yang itu. Apa itu? Cahaya biru apa itu? Kayak ada something di balik batu. 2 jam dari kereta. Kita sudah jauh ke sini, tapi apa benar di sini ada sesuatu? Sepertinya begitu. Dia selalu seperti ini. Ya aku. Kayak notice something Sorato. Apa? Rasanya aku ingat tempat ini. Hah? Apa tuh? Kayak kuil? Oh, episode 1. Ya. Yang dia oh kan benar. Yang dia terjun maksudnya mendarat tuh. Di sini tempatku terbangun. Kalau terbangun di sini tanpa busana Dita. Malah dijelasin lagi. Saya langsung. Kamu telanjang ya? Sudah lapor polisi? Langsung. Langsung. Si Ayunya bagus. Detail yang menarik langsung. Gila, mereka menyusuri hutan ya buat nyari itu apa batu atau mungkin ada something itu kayu atau nantilah mungkin. Abis ini pernah longsor atau benturan meteor kecil? Ada di sekitar sini. Oh itu tuh. Wah, tuh something. Nah. Oh ini kayak berarti kayak meteor jatuh gitu ya. Makanya batu-batunya kayak berantakan kayak gitu. Kayak bekas ada yang ya jatuh gitu. Wah. Waduh, apa nih badai awan. Suhunya mendadak turun. Wah, kaiju jelas. Kaiju apa nih? Tentu aku baik-baik saja. Aku tak keberatan bekerja sendirian. Dulu aku atlet lari. Potensiku lumayan besar di tingkat nasional. Aku bahkan berpikir untuk ikut Olimpiade. Oke. Saat itu ada lomba. Oke, jadi di Olimpiade ini waktu SMA ya si Kose ini. SMA Urachi. Kirain SMA Itachi. Kok kerakas segalanya. Lah, kalah ya. Terus dia gak mau lagi jadi atlet gitu. Aku dorong diriku sampai batas tapi aku masih kalah. Itu akhir dari karir lariku. Jadi kini ku jalani semua pengalaman yang bisa aku dapat. Aku balik jadi gudang selama mencari apa? Berarti dia masih muda ya, umur berapa? 19 tahun mungkin ya? Si Kose 19-20. Kayaknya agak kuliah nih anak. Langsung kerja ya. Lulusan SMK kayak. SMK langsung kerja ya. Kau lakukan semua yang kau bisa sebagai ahli biologi. Karena itulah langsung memahami kata-kata dari orang sekitar. Seperti yang aku punya semacam apa nih? Oke. Wah. Ush. Wah, apa tuh? Batu? Enggak, deng. Apa? Wow. Malah nanya lagi. Mulai kaiju. Jelas. Nah. Oh, wah. Apa yang terjadi? Turun langsung. Waduh.
Wah, apa tuh? Wah, the real. Kaiju itu ia melayang. Pegunos. Beneran tahu ini si Omega tuh nama-nama kaijunya siapa? Kaiju Nirgara apa tuh sih? Kayaknya apa nih? Kayaknya si Omega tuh apa nih? Dia punya, maksudnya dia dulu apa? Peneliti kaiju gitu maksudnya. Dia dulu kerjaannya gitu, makanya tahu semua kaiju gitu. Jadi makhluk itu melayang dengan mendinginkan kakinya. Oke. Efek peninggalan itu bisa amat membahayakan ekosistem. Oke, dia punya ini ya, kekuatan apa nih? Cuaca dan suhu. Yang melihat ke arah kita. Ayo. Darah menyalakan saudara. Buset, bisa ngeluarin apa itu? Wah, suhu dingin angin. Ya. Hampir aja, gila, ditolongin langsung sama Shurato. Wah, langsung Shurato. Kabur. Iya tuh. Kasian. Wah, langsung dong. Mana ini Shurato? Lama banget. Kan bisa lompat dia ya. Kenapa gak lompat aja? Nah, ini dia. Apa? Ini dia. Sempoa. Let's go. Mantap. Set. Twing. Let's go. Wah. Apa ini si Omega kayak kayak penasaran gitu. Lah, let's go. Wah, iya. Woi. Iya. Kita lihat lah gelutnya ya, semoga bagus lah ya. Pagi kalau gak salah episode ini kan ada Rekines. Kayaknya yang tadi juga ada ini Rekines sih, udah jelas. Cuman gak tahu tuh gimana caranya si Kose dan Rekines ini bisa bekerja sama ya. Buset, dikasih apa? Dikasih badai awan. Wah gila. Ini monster skillnya lumayan nih. Lumayan gokil juga. Diseruduk dong. Let's go. Terus gimana? Gimana itu cara nggak bisa ngebangkitin itunya? Ngebangkitin si Rekines. Ya. Wah. Waduh. Disedot dong. Iya dah. Oh, menetas. Kayak telur ya. Wih. Oke, dipegang terus. Oke. Jadi membesar. Kayak Ultraman. Wah, gila. Si Kose diselamatin sama ini Rekines. Loh, kok bisa tahu? Rekines. Kok bisa tahu? Nama dia Rekines. Maksudnya namanya ya Rekines. Kenapa ini Omega kayak kayak orang kepo ya? Nah, terus si Rekinesnya diam aja. Kenapa gak gerak? Gerak dong. Kayak menjadi patung gitu. Wish. Awas. Iya. Iya. Lucu gelutnya itu. Kayak mau tinju ya. Sus. Langsung untung di smack. Enggak. Enggak maju ini Rekines. Kenapa nih? Kose. Waduh. Bantuin dong. Waduh, gila, digangsing dong. Wadaw. Cia. Weh.
Ya, butuh mie. Butuh mie goreng. Oke, nah, baru. Nah, hidup juga. Nah, dari tadi nungguin apa sih sampai. Oke, bagus di si kosenya ini dikembaliin ke bumi, ke tanah ya, diselamatin dulu. Wesh, let's go. Kayak Ultraman ya, maksudnya kayak ya bentuknya gitu. Curiga si Rekines tuh kayak sebangsa, ya satu ras mungkin sama Omega atau gimana, nggak tahu. Soalnya sama ya bentuknya, punya lambang logo gitu sih, 5 di dadanya. Oke, let's go. Wish, wih, awas. Oke. Wih. Wis, waduh, gila gitu. Rekines selamatkan Ratu. Wish. Oke. Oh, bisa gitu? Apa nih? Wih, ngejurus. Oke. Gila langsung. Waduh. Gila, ngejurusnya ini jurus serangan batu ya. Si Kose kayak ini ya, maksudnya dia ya beneran kirain bakalan gabung ke dalam si tubuhnya Rekines, tapi enggak, dia ngendain dari jauh ya. Jadi kayak cuma ngasih instruksi aja gitu. Let's go Kose lah langsung, biar cepet lah. Dar. Langsung. Wassalam. Nah, hancur ya. Ada 2 monster yang udah hancur, yang satu doang yang belum ya. Yang episode 1 kan itu cuma dibeset doang, makanya cuma mati. Iya. Kayak Ultraman aja. Oke. Oh, baik ke si Kose. Oke. Oh, jadi kayak gitu. Haraheta, aku lapar. Aduh, Surato. Always butuh makan ya. Mangan dulu bos, mangan. Mau gelut harus mangan dulu bos. Aku belum tahu pasti, Tapi sepertinya dengan menghadapi kaiju nanti aku. Oh. Jadi kalau mau ingatannya kembali itu ya harus lawan kaiju dulu ya. Semakin dia gelut dengan kaiju, mungkin dia semakin ingat gitu ya. Aku belum sempat berterima kasih dengan benar. Terima kasih banyak kau sudah menyelamatkan aku. Ya, sama-sama. Sama-sama. Bukan seperti itu. Kau seharusnya cuma bilang terima kasih. Kita teman kan? Asik. Kita teman kan? Iya. Berarti kita semua sekarang berteman. Oh? 2 kaiju lagi baru saja muncul. Aku harus melaporkannya. Langsung si Ayune ketawa lagi Surato. Apa? Oh, namanya Rekines. Si Surato inget gak sih? Tahu nggak? Rasanya aku teringat suatu. Nah, ayo. Curiga ini dulunya temannya si Surato gitu ya? Temannya Omega, sorry. Sus. Wah, jadi ngapain? Oke. Oh. Buset hidup. Oke. Jadi keren loh itu CGI-nya coy. Mantep loh. Wih, halus banget loh. Wih, keren. Keren loh. Bagus CGI-nya. Episode selanjutnya, episode 4 nih. Itu sih katanya di Ultraman Dyna. Oke. Oh, wih, ngelawan apa nih? Wah, Ultraman. Let's go, Rekines Armor. Mantap. Oke, baiklah itu dia teman-teman ya, nonton terkait episode 3 dari Ultraman Omega. Dan langsung saja kita ke komentarnya nih. Agak bakal panjang-panjang lah ya untuk komentarnya, karena kalau sudah nonton episode ini kayak gak ada suatu hal yang mungkin menarik banget dalam segi storyline, tapi ya masih tetap suka dengan pembawaan Ultraman Omega yang sudah menyampai 3 episode ini ya. Benar-benar mengalir, enak, enjoy nontonnya ya. Jadi nggak ada fase yang buru-buru, apalagi kan ini karakter-karakternya lah, si Surato, si Kose, sama si Ayu nih, itu di sini ya masih dalam tahap building a relation ya, ibaratnya gitu. Menarik lah mengikuti bagaimana pertumbuhan
interaksi mereka dari episode ke episode gitu. Apalagi di sini si Ayone kan udah bener-bener kayak udah satu tim lah bisa dibilang dengan si Sorato dan juga si Kose ya gitu untuk membasmi dan mencari tahu istilahnya ingatan-ingatan dari si Sorato yang dimana Ayone udah tahu ya bahwa Sorato itu adalah manusia ya, ibaratnya manusia meskipun dia alien, tapi manusia yang hilang ingatan atau amnesia. Yang lucunya lagi ya itu seperti biasa ya si Sorato dengan polosnya. Untungnya ya dia ngomong ketika Omega itu adalah aku, dan tadi juga ada ngeluarin itunya slagernya itu gila sih, itu Sorato polos banget ya. Untungnya gak ketahuan, kirain bakal waduh beneran ketahuan nih ya, bakal ketahuan identitasnya ya, ternyata enggak ya. Lucu sih ya, suka dengan Sorato yang tingkah lakunya kayak polos ya, kayak gini lempeng orangnya tuh. Dan kita juga tahu lah ya bahwa emang Sorato tuh mungkin sampai tamat mungkin ya, series Omega tamat dia bakal diliatin sering makan gitu. Alien yang bener-bener realistis lah, maksudnya ketika dia jadi Ultraman tenaganya habis ya dia butuh makan. Udah sesimpel itulah. Dan makanan favorit dia mie goreng. Karena itu adalah makanan pertama yang dia makan ketika dia turun di bumi ya. Teman-teman bisa lihat juga itu Rekines udah menjalin kayak ya hubungan ya, relation dengan si Kose ya. Yang dimana dia itu bisa mengecil dan juga bisa membesar. Kirain si Kose itu ketika si Rekines jadi gede itu dia ya gabung gitu kayak si Sorato jadi Omega. Ternyata enggak. Jadi ya si Kose tetap di darat dan memberikan perintah-perintah bisa dibilang kepada si Rekines inilah. Kita penasaran juga nih teman-temannya bagaimana ini si Rekines kok bisa ada di tempat yang sama tidak jauh dari si Omega itu turun terjun di bumi ya, di tempat kuil di hutan itu. Asi mikir kayaknya Rekines ini tuh ya karena kan dia punya bentuk yang sama ya, ini color time yang sama seperti Omega bisa dibilang. Aja kepikiran bahwa emang si Rekines dan mungkin monster-monster yang lainnya yang bakal jadi power up armornya si Omega itu mungkin adalah teman partnernya si Omega dulu ketika dia belum turun ke bumi, atau mungkin satu ras di planet yang sama di mana planet itu ada Omega, ada si monster Rekines dan juga ada yang lainnya gitu ya. Makanya si Rekines dan juga monster yang lainnya itu punya color time yang sama bisa dibilang bentuknya gitu. Ya kita lihat aja lah ya di episode minggu depan, semoga terjawab soal ini. Karena kan kata si Sorato kalau dia sering gelut dengan kaiju itu berarti dia bakalan dapat lagi ingatan-ingatan yang sudah hilang, bisa dibilang kembali lagi tuh ingatan-ingatannya gitu. Lagi di episode 4 minggu depan atau hari Sabtu minggu ini itu si Ultraman Omega bakalan dapat power up atau bisa dibilang armor form terbarunya, yaitu adalah Rekines Armor ya. Semoga debutnya bagus. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk episode 3 kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan kami doa pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.